Hai para politisi, mulai saat ini siapkan dirimu, siapkan masing-masing pribadi untuk berani menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Jangan sampai mendukung orang-orang yang tidak pernah terlibat di dalam organisasi politik. Oke ya, siap ya, karena sudah ada keputusan MK yang dideklarasikan pada 2 Januari tahun 2025 ini. Siap ya jadi calon wakil presiden dan presiden? Dua Januari tahun 2025, awal sekali pergantian tahun, tiba-tiba Indonesia dihebohkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu tepatnya pada tanggal 2 tadi, 2 Januari. Apa yang dihebohkan dalam suasana awal tahun baru itu, yaitu tentang keputusan MK yang berhubungan dengan presidensial threshold, ya, yaitu mengenai pencalonan atau batas ambang calon presiden wakil presiden pada pemilu, ya, terutama nantinya akan berlangsung pada pemilu tahun 2029. Nah, tentu ini ada untung rugi bagi partai-partai tertentu. Bagi partai besar mungkin menjadi kerugian, ya. Tapi bagi partai-partai yang kecil yang tidak mendapat suara di DPR RI, ini menjadi sebuah keuntungan yang besar. Karena apa? Yaitu karena setiap partai politik pada saatnya nanti boleh mencalonkan siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, saya langsung teringat pada tahun 2004 tahun lalu, yaitu pemilu pertama ketika presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Ya, pada saat itu ada 5 calon presiden dan wakil presiden, dan itu ternyata langsung 2 putaran. Nah, kalau nantinya ini juga terjadi, ya, tentu biaya tentang pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2029 itu juga berpeluang, ya, bisa dalam 2 putaran. Ya, kalau jumlah calonnya juga dapat katakan lebih dari 3 pasangan. Nah, ini semua tentu membuat masyarakat yang akan memilih, ya, siapa calon presiden yang dipilih oleh rakyat. Ya, namun demikian perlu diingat bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi ini yang bersifat final dan mengikat ini tidak dapat diganggu gugat. Artinya mulai sekarang setiap partai mestinya harus mulai menata diri. Ya. Partai-partai yang jumlahnya ikut pemilu itu kan lebih dari 15. Ya. Apakah nanti setiap partai mau mengusung kadernya sendiri atau tetap bergabung, berkoalisi dengan partai-partai yang lain? Tapi tentu harus ada aturan, ya, tentang apa ya, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemilu. Jangan sampai seperti yang terjadi pada pemilu presiden tahun 2024, ya, yaitu terjadi koalisi besar-besaran. Ya, hampir semua partai mendukung pada satu
calon presiden dan calon wakil presiden. Ya, akhirnya hanya ada satu partai yang boleh didukung dengan partai-partai kecil lain. Nah, ini memang tidak sehat. Ya. Jadi dengan demikian nanti pihak dari DPR selaku pembuat undang-undang ya tentang perbaikan pelaksanaan pemilu itu mesti perlu diatur ya, jangan sampai ya, calon ya terbatas lagi hanya dua seperti kemarin ya yang diusung oleh banyak partai. Ini tentu tidak baik. Lalu apa sih implikasi dari perubahan keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu? Ya tentu implikasinya sangat banyak. Ya. Paling tidak ya pelaksanaan pemilu ini nantinya akan jumlah calon ya, bisa lebih dari 3 ya, karena calon-calon tentunya sudah menyiapkan diri. Andai kata tidak, itu sudah saling melirik partai mana yang memiliki kader yang berpotensi untuk dapat dicalonkan. Masih cukup waktu 4 tahun ke depan. Ya. Jadi kalau Partai Gerindra mungkin masih akan menampilkan tokohnya, yaitu Prabowo selaku presiden saat ini. Ya. Lalu dari Demokrat mungkin ketua partainya AHY bisa dicalonkan. Ya. Partai PDIP ya mungkin juga punya calon. Ya. Siapa calonnya mungkin Puan ya. Atau kalau Ganjar masih bisa bergaung ya itu masih bisa dicalonkan. Ya. Lalu tapi yang paling penting ini para tokoh partai politik khususnya para ketua umum mestinya harus berani menampilkan dirinya untuk menjadi calon presiden atau setidaknya menjadi calon wakil presiden. Jangan seperti kemarin tidak jadi apa-apa dalam kepengurusan partai tiba-tiba bisa diusung menjadi calon wakil presiden. Ini kan sungguh tidak apa ya, tidak baiklah. Mosok Partai Golkar yang punya ketua umum luar biasa kok mendukung, mencalonkan ya, orang yang di luar kadernya juga prestasinya tidak kelihatan. Nah ini jangan sampai. Jadi memang meritokrasi itu sangat penting bagi partai-partai tertentu. Ya. Apakah justru Isa Mahendra nanti juga mampu menjadi calon presiden atau calon wakil presiden? Ini sangat penting sekali. Jangan sampai partai-partai yang begitu banyak tapi tidak punya kader, tidak punya orang yang bisa dicalonkan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Itu yang paling penting. Nah, tentu saja ini membuat masyarakat juga senang karena nanti akan banyak pilihan. Ya. Pilihannya tidak semata-mata karena partai, tapi justru karena profil dari individu-individu yang dicalonkan dan juga gagasan-gagasan yang disampaikan kepada masyarakat. Ini penting sekali gagasan itu. Ya, apalagi gagasan itu bisa memberikan perubahan yang sangat mendasar bagi kemajuan dan perkembangan bangsa Indonesia. Apalagi kesejahteraan masyarakat juga bisa meningkat. Ini tentu menjadi kesenangan tersendiri bagi pemerintah.
bagi rakyat Indonesia. Dan tentu saja masalah bansos tetap boleh diadakan, tetapi bukan yang ada potensi berpengaruh terhadap pemilihan ya, presiden dan wakil presiden. Nah, ini semua bahwa apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi pada 2 Januari tahun 2025 ini betul-betul memberi angin segar bagi perkembangan perpolitikan di Indonesia. Demokrasi diharapkan juga semakin tumbuh ya, dan kepesertaan partisipasi masyarakat juga akan dapat terus ditingkatkan dalam pendidikan politiknya. Oke, sampai di sini semoga dengan perubahan keputusan MK tentang batas ambang calon presiden dan wakil presiden pada pemilu mendatang segera dapat ditindaklanjuti oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang peraturan-peraturan di dalam pelaksanaan pemilu. Dan tentu saja ini juga harus melibatkan banyak pihak, ya, terutama dengan pelaksana pemilihan umum, yaitu KPU, Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu, ya, Badan Pengawas Pemilihan Umum itu juga perlu lagi melibatkan para akademisi dan juga para kritisi rakyat dari rakyat itu, yang sebetulnya banyak sekali para kritisi dari rakyat ya, yang jumlahnya sebetulnya bisa mengimbangi tentang gagasan-gagasan tentang perubahan ini. Tentang perubahan ini kan sebetulnya sudah sangat lama ingin dilakukan dan ternyata terwujud pada tahun 2025 ini. Oke, sampai di sini kita mengakhiri perbincangan tentang keputusan MK yang menjadikan pemilu di masa akan datang lebih semarak dan partisipasi rakyat juga semakin terlibat banyaknya. Bye-bye.